Halo semuanya, saya Nisha Kurniawan dari program studi Magister Manajemen Rumah Sakit, program Pascasarjana, Universitas Sanggabuana YPKP. Hari ini, untuk mata kuliah Seminar Manajemen, saya akan membawakan topik mengenai manajemen sumber daya manusia di rumah sakit dalam era modern. Dengan dosen pengampunya adalah Dr. Farida Yoliati, SH, SE, MM. Yang pertama, kita akan bahas kenapa sih manajemen SDM di rumah sakit itu penting. Yang pertama, SDM itu adalah komponen kritis dalam mutu dan keselamatan pasien. Kemudian, kinerja rumah sakit itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi, jumlah, dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Kemudian, perubahan era modern seperti digitalisasi, kompleksitas layanan, tuntutan pasien, itu menuntut manajemen SDM yang lebih strategis. WHO dan OECD secara konsisten menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang memadai dibarengi dengan kompetensi yang tepat, itu secara langsung memengaruhi clinical outcomes. Ini termasuk dari penurunan mortalitas pasien, peningkatan kepatuhan terhadap protokol klinis, peningkatan patient safety, pengurangan kejadian adverse events, kemudian jumlah tenaga yang kurang itu juga akan menyebabkan beban kerja yang tinggi, sehingga burnout-nya juga tinggi, dan kesalahan klinisnya juga naik, dan outcome-nya turun. Kompetensi yang tidak memadai itu akan menyebabkan tindakan klinis tidak standar. Risiko keselamatannya juga meningkat. Itulah sebabnya manajemen SDM tidak boleh dipandang hanya sebagai proses administratif saja, seperti gaji dan absensi, tetapi harus dilihat sebagai strategi organisasi yang memengaruhi mutu layanan dan keberlanjutan dari rumah sakit tersebut. Kemudian selanjutnya ada beberapa kutipan. Yang pertama dari WHO, tahun 2020 itu menyatakan bahwa healthcare workforce availability, accessibility, acceptability, and quality are key determinants of health service coverage and health outcomes. OECD juga menegaskan bahwa staffing levels and staff skills are directly linked to patient outcomes, safety indicators, and hospital performance. WHO juga menekankan bahwa HR adalah strategi organisasi, bukan fungsi administratif saja. Human resources for health must be managed as a strategic asset, not a transactional administrative function. Kemudian, apa saja sih tantangan utama SDM rumah sakit saat ini? Yang pertama, health workforce shortage, yaitu kekurangan tenaga dan juga distribusinya yang tidak merata. Kedua, burnout yang bisa kita lihat dari pengisian Maslow Burnout Indicator Questionnaire. Kemudian, skill mismatch. Kebutuhan kompetensi baru tidak sesuai dengan kapasitas tenaga yang ada. Kemudian, tingginya turnover tenaga kesehatan yang terutama bisa kita lihat pada tenaga kesehatan berupa perawat. Kompleksitas kerja akibat teknologi dan regulasi baru pun meningkat. Menurut ICN 2022 dan OECD 2024, burnout dan niat keluar itu meningkat signifikan setelah pandemi. Banyak sekali rumah sakit yang menghadapi gap kompetensi digital, komunikasi, dan interprofessional collaboration. Kemudian apa saja sih peran strategis manajemen SDM di rumah sakit? Yang pertama, menyelaraskan strategi SDM dengan tujuan organisasi. Kemudian memastikan kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanannya. Kemudian mengembangkan sistem retensi dan kesejahteraan. Kemudian mengelola perubahan atau disebut juga dengan change management di era digital. Kemudian memastikan bahwa ada kepatuhan terhadap regulasi, akreditasi, dan standar mutu yang sudah ada. HR itu berpengaruh kuat terhadap indikator kinerja rumah sakit, seperti bed occupancy rate atau BOR, mutu klinis, sustainability rumah sakit, dan juga efisiensi biaya. Nah, WHO tahun 2016 itu juga mengatakan bahwa health workforce management has substantial impacts on efficiency, cost effectiveness, and sustainability of health systems. Kemudian selanjutnya, strategic workforce planning. Ada analisis supply demand tenaga kesehatan, proyeksi kebutuhan SDM jangka pendek dan panjang, analisis beban kerja dan rasio tenaga atau FTE analysis, kemudian perencanaan regenerasi tenaga atau succession planning, dan juga identifikasi dari risiko kritis, misalnya unit dengan turnover yang tinggi. WHO menekankan pentingnya perencanaan tenaga yang berbasis rasio tenaga terhadap kebutuhan layanan, beban kerja aktual, epidemiologi lokal, tren kunjungan dan juga rawat inap,
perubahan teknologi, serta kompetensi yang diperlukan di suatu unit tersebut. Contohnya forecasting tenaga per unit atau ICU. Input datanya misalkan BOR atau bornya di ICU tersebut adalah 80%, dengan rata-rata pasien per shift-nya 10. Rasio yang direkomendasikan itu 1 perawat memegang 2 pasien. Turnover ditambah tingkat ketidakhadirannya 10%. Maka kebutuhannya adalah 6 perawat per shift dikali 3 shift dikali faktor ketidakhadiran atau 10% tadi. Minimal 20 FTE perawat ICU. Nah, WHO mengatakan bahwa evidence-based workforce planning is essential to prevent shortages, maldistribution, and excessive workload. Kemudian, yang kelima adalah kompetensi-based HR management. Yang pertama, pengembangan kompetensi framework untuk seluruh tenaga kesehatan. Yang kedua, mandatory training and continuous professional development atau CPD. Kemudian yang ketiga, penilaian kompetensi berbasis standar profesi dan akreditasi. Kemudian penjaminan mutu atau clinical credentialing and privileging. Kemudian pemetaan gap kompetensi individu dan juga unit. Model manajemen SDM modern di rumah sakit itu menggunakan kompetensi based HRM, yang berarti setiap tenaga, baik itu perawat, dokter, admin, atau apoteker sekalipun, itu harus memiliki kompetensi inti atau core, dan kompetensi spesifik yang jelas, kompetensi spesifik atau teknikal. Perencanaan SDM itu dilakukan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, bukan sekadar jumlah orang. Contoh kompetensi penting, kompetensi klinis misalnya, triase, ICU skills, dan emergency response. Kemudian, komunikasi antar profesional, patient-centered communication, kemudian penting juga digital literacy, misalnya penggunaan EMR, kemudian telemedicine, alat digital, kemudian teamwork, kolaborasi interprofesional. Nah, dari Journal of Healthcare Management tahun 2023 itu juga mengatakan bahwa kompetensi-based HRM improves workforce alignment, reduces skill gaps, and enhances care quality. Kemudian yang keenam, digitalisasi dalam manajemen SDM atau HRIS. Sistem HRIS untuk data kepegawaian, absensi, penjadwalan, dan pelatihan, kemudian e-rostering untuk menyusun jadwal yang adil dan efisien, e-learning untuk pelatihan dan resertifikasi, dan juga optimisasi dokumentasi wajib seperti dokumen akreditasi. Kemudian selanjutnya peran artificial intelligence dan juga predictive analytics. Yang pertama, bisa digunakan untuk prediksi turnover, burnout, dan kebutuhan tenaga masa depan. Kemudian skill matching untuk rekrutmen dan berbasis kompetensi. Kemudian optimasi penjadwalan berbasis analitik. Kemudian bisa juga dibuat EWS atau early warning system untuk beban kerja yang tinggi. Jadi SDM rumah sakit itu bisa digunakan untuk memprediksi unit yang akan mengalami burnout atau high risk unit, memprediksi kecenderungan turnover, kemudian memetakan kebutuhan tenaga sesuai dengan tren perawat inap atau admission forecast, kemudian mengidentifikasi tenaga yang underutilized atau overburden. Tetapi dari penggunaan AI ini ada resiko bias algoritma, ketergantungan pada data yang tidak lengkap, etika dan privasi, serta salah interpretasi dari rekomendasi AI. Karena itu, AI harus menjadi decision support, bukan pengganti judgment dari manusia. Kemudian, kesejahteraan dan burnout tenaga kesehatan. Burnout itu meningkat pasca pandemi. Faktor pemicunya ada beban kerja, konflik peran, shift yang panjang, dan juga minimnya dukungan baik dari lingkungan sekitar, kemudian lingkungan kerja itu sendiri. Intervensinya bisa berupa employee assistance, program dari rumah sakit, kemudian peer support, dan juga manajemen beban kerja. Kemudian ini juga menekankan pentingnya budaya organisasi yang suportif. Selanjutnya, retensi tenaga kesehatan. Termasuk program pengembangan karir, insentif berbasis kinerja dan kompetensi, lingkungan kerja yang aman dan suportif, peningkatan kesempatan CPD, dan promosi, kemudian monitoring indikator turnover.
OECD menekankan bahwa retensi lebih efektif daripada rekrutmen besar-besaran. Contoh intervensi retensi ada career ladder perawat, penghargaan untuk tenaga kerja yang berprestasi, kemudian fleksibilitas jadwal. Atau bisa juga untuk penghargaan diadakan lomba-lomba, misalkan lomba uh, penelitian atau mengajukan ide-ide apa yang bisa dipakai agar rumah sakit atau pelayanan di rumah sakit lebih baik. HR leadership and organizational culture, di mana kepemimpinan transformasional itu meningkatkan keterlibatan karyawan. Kemudian, budaya keselamatan pasien seperti patient safety culture itu juga penting. Komunikasi terbuka dan psychological safety juga penting. Kolaborasi interprofesional juga penting dalam HR leadership and organizational culture. Pemimpin HR itu harus menjadi agen perubahan dan role model. Contohnya adalah leadership workrooms, meningkatkan budaya keselamatan. Selanjutnya, manajemen kinerja atau performance management. Penetapan indikator kinerja individu dan unit, evaluasi kinerja berbasis kompetensi, mekanisme feedback reguler, dan keterkaitan dengan insentif dan jenjang karir. Performance management yang baik itu mengurangi konflik dan meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat budaya mutu. Risiko dan tantangan implementasi. Ada apa saja sih? Yang pertama, resistensi tenaga terhadap perubahan. Karena sulit kan kalau ada perubahan yang baru terhadap regulasi-regulasi yang sudah ada dan juga budaya-budaya yang sebelumnya sudah menetap dan lumrah. Kemudian keterbatasan budget dan infrastruktur digital dari suatu rumah sakit. Kemudian risiko bias AI yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Dan isu privasi data SDM. Kemudian beban kerja yang tinggi dan menghambat pelatihan. Kurangnya pimpinan yang kompeten dalam transformasi SDM. Kemudian apa saja sih rekomendasi strategis untuk rumah sakit yang bisa dilakukan? Yang pertama, mulai dari HR audit berbasis data. Kemudian 2, kembangkan kompetensi framework. Yang ketiga, implementasikan HRIS bertahap. Kemudian bangun program keselamatan dan kesejahteraan tenaga. Gunakan analitik untuk perencanaan tenaga dan juga fokus pada retensi dan pengembangan karir. Sekian dari saya, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu.